Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom tante semua. Shalom. Kurang semangat. Shalom tante semua. Shalom. Siap menerima pencurahan Roh Kudus buat hari ini? Amin. Amin. Yes, Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja.
Curahkan api roh-Mu lawat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Curahkan api roh-Mu, curahkan sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau yang layak. Kau layak disembah. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Berkat-berkat dilimpahkan dalam kebaktian hari Pentakosta ini, sehingga jemaat penuh dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan Roh Kudus dan segala karunia-Nya. Jemaat diperlengkapi dengan perlengkapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga bisa menjadi saksi, gereja jadi kuat dan tumbuh, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah yang dari awal sampai selesainya. Roh Kudus, suasana sorga, penuhilah tempat ini. Terima kasih. Kami serahkan semua, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Yes. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan satu pujian, ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Amin.
di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ayo saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Haleluya, amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Amin, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita angkat tangan kita. Hosana, 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 Hosana. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Masih tetap semangat memuji nama Tuhan? Amin. Udah ngerasa panas belum ini Om Tante? Kayaknya belum ya. Kita akan angkat satu pujian, nyalakan apimu. Amin. Yes, haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar.
takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Siap dibakar oleh Roh Kudus, amin. Haleluya. Yes, amin Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban, keajaiban, keajaiban terjadi. Amin. Haleluya. Yes. Silakan duduk Om Tante. Amin. Yes. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Bapa kami yang berada dalam pujian surga, terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan hidup untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Bapa. Berkati juga para pelayan-Mu yang membawa kantong kolektan ya Ya, Tuhan, benar, berkati Tuhan. kehidupannya, berkati apapun yang dikerjakannya, berkati juga pelayanannya supaya makin hari makin menyenangkan. Yes, amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat satu pujian, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan, aku serahkan diri
Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman yang sudah diberikan oleh pendetanya ya Bu. Saatnya kita akan menyanyikan lagu Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh
hadir di sini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau melawat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah mengikuti doa malam perintah kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan Kau terus berkarya dalam hidup kami Amin. Haleluya. melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, penulilah kami Tuhan dengan Amin. Roh-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat dikuatkan melalui Roh-Mu Tuhan yang selalu menghidupkan kami Tuhan, yang selalu menguatkan kami Tuhan, Amin. baik dalam masalah hidup kami Tuhan, Roh Kudusnya kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ingat hari Pentakosta yang Kau janjikan kami. Ya benar Yesus. Biar kepada siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mau curahkan lebih lagi Tuhan. Dan Amin. mukjizat Haleluya, yang depan Yesus. kami percaya Tuhan dalam Amin. nama Dalam Yesus. nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan yang diberikan pada kami semua Tuhan akan bukan lebih lagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk melengkapi iman kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan urapan baru Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Apa yang difirman-Nya Tuhan, kami terima Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Senang bertemu dengan saudara di hari ke-50 setelah kebangkitan. Dan ini adalah hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama berdiri dan kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat 1, jemaat membaca ayat 2 dan seterusnya. Saya akan mulai. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 ayat 1. Ketika tiba
hari Pentakosta. Semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sama-sama mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari ke-50. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian menjadi biasa disebut Pentakosta, yaitu hari ke-50, bukan Pantekosta. Ya, jadi saya dari kecil menyebutnya Pantekosta, saudaraku. Dari kecil saya menyebutnya Pantekosta. Ini kan lafal orang tua-tua yang dia mendengar tidak mencari arti karena pengetahuan waktu itu ya segitu gitu, saudaraku. Tapi setelah saya tahu sebenarnya artinya apa dan harus menyebut bagaimana, saya mengubah lidah saya untuk menyebut Pentakosta. Katakan sama-sama, Pentakosta. Ya. Pencurahan roh di Yerusalem ini menggenapi janji Tuhan kepada murid-murid bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem selama 10 hari sampai murid-murid diberi perlengkapan. Ya, perlengkapan ini, saudaraku. Perlengkapan. Jadi Roh Kudus itu juga melengkapi saya, melengkapi saudara. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan atau para gembala, tapi jemaat juga diberi perlengkapan. Karena perlengkapan itu gunanya banyak. Sangat banyak. Diberi perlengkapan dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Lalu saudaraku, mereka menunggu di sebuah kamar loteng di satu rumah di Yerusalem. Ya, saudaraku, kalau kita baca ayat ini tadi, semua orang percaya, ya, semua orang percaya. Berapa banyak sih, gitu ya? 12 murid, ya, 12 murid, lalu sama ada beberapa orang, tidak banyak. Dan mereka berkumpul dengan setia. Kemudian pada hari ke-50 itulah Roh Kudus diberikan. Lalu yang terjadi, kita baca tadi, saudaraku, sebagai tandanya adalah ada angin keras memenuhi ruangan itu. Angin, iya. Lalu ada lidah-lidah seperti nyala api. Yang dimaksud itu api, kalau dia, ya api kan, dia hidup kan goyang-goyang gitu ya. Nah, lidah-lidah seperti nyala api itu ada di kepala setiap murid-murid. Lalu ada yang ketiga, murid-murid berkata-kata dalam bahasa lain. Waktu itu bahasa itu yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang di berbagai bangsa di sekitar sana. Jadi mungkin orang berbahasa Yunani, Persia. Saudara nggak bertanya, ada yang pakai bahasa Arab? Enggak, ada. Karena kalau kita bicara Yerusalem, Israel, itu sama seperti kita bicara Indonesia dengan Malaysia. Kalau kita di Malaysia ada orang berbahasa Indonesia enggak? Ada. Kita di Indonesia ada orang berbahasa Melayu enggak? Ada, sama. Jadi ada orang berbahasa Arab enggak? Saya pastikan ada. Gitu. Nah, jadi sampai sekarang di Israel tetap banyak orang Arab yang bekerja mencari nafkah di sana. Jadi saudaraku, berbahasa-bahasa lain. Kenapa saudaraku?
Karena mereka bukan orang percaya. Dan saudara ingat dalam pembacaan selanjutnya nanti, mereka bilang, ini orang mabuk. Mungkin kalau anak-anak sekarang bilang, minumnya kapan, mabuknya sekarang. Kan pagi, ya kan? Pagi. Nah, kenapa mereka berbahasa-bahasa yang bisa dimengerti? Karena untuk memberitahu mereka bahwa mereka bukan orang mabuk. Mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kuasa itulah yang memberi mereka bahasa untuk dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Nah, jadi saudaraku, glosolali atau bahasa roh pada waktu itu memang dengan bahasa yang dimengerti. Tapi dalam kisah Korintus, Paulus bilang ada bahasa roh yang memang untuk menguatkan diri sendiri, bukan buat orang lain. Nah, ini sama dengan glosolali itu, tapi untuk diri sendiri. Kalau kita berglosolali, berbahasa roh, kita jadi kuat. Ya, kita jadi kuat menghadapi segala sesuatu. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara belajar. 9 hari ini kita benar-benar belajar. Kayak orang, coba yang hadir, kayak orang di kelas gitu ya, benar gak sih? Ada urutannya semua gereja yang mula-mula itu bagaimana, begitu ya, bisa berkembang karena apa gitu ya. Jadi kayak belajar hari ini saya akan ngajak saudara belajar mengerti tentang Pentakosta dalam ajaran Kristen dengan Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi. Iya. Jadi ada yang bilang orang Kristen itu jiplak orang-orang Yahudi. Jiplak itu apa sih ya? Meniru. Iya. Kalau saudara yang lihat di sosmed ada itu. Gitu. Orang Kristen itu jiplak. Jiplak enggak sih? Yang saudara tahu? Perayaan Pentakosta, Paskah itu hanya milik orang Kristen, kan biasanya begitu. Orang Yahudi merayakan Paskah. Orang Yahudi merayakan Pentakosta. Lalu apakah kita jiplak? Gitu. Saudara-saudaraku, di beberapa hari saya katakan ada benang merah antara ajaran Yahudi sampai dengan Tuhan Yesus yang kita ikuti sampai hari ini. Ya. Jadi bukan jiplak, itu kelanjutan. Satu garis, saudaraku, satu garis. Nah, saudara, saat orang Kristen merayakan hari Pentakosta sekarang ini, orang Yahudi juga merayakannya. Beda berapa jam? Coba yang tahu kita di Indonesia dengan di Israel beda berapa jam? 10? Jadi sekarang kita sudah mereka sudah duluan berarti kalau menurut harinya ya. Nah, kita sekarang merayakan. Jadi pada saat kita merayakan hari Pentakosta, orang Yahudi juga merayakannya. Pada saat kita merayakan Paskah, orang Yahudi juga merayakan Paskah. Pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang sama? Ya. Apakah itu sesuatu yang sama? Itu pertanyaannya. Saya ajak saudara sedikit mengenal hari-hari raya orang Yahudi. Jadi bukan kita dulu ya, orang Yahudi dulu. Ya. Saya ajak saudara melihat hari-hari raya besar. Ya, jadi ada banyak hari raya, tapi yang coba saya sampaikan adalah hari raya besar orang Yahudi. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi. Yaitu mereka menyebutnya Pesak. Lalu kita menyebutnya Paskah. Ya. Dalam agama Kristen, Pesak dirayakan dengan nama Paskah. Namun memiliki arti yang sama tetapi substansinya berbeda. Ya. Paskah orang Yahudi memperingati keluarnya orang Israel dari negeri perbudakan Mesir. Ingat, jadi orang Yahudi merayakan Paskah sebagai peringatan keluarnya orang-orang Israel, nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Sedangkan Paskah orang Kristen memperingati hari, coba yang supaya jelas,
Orang Yahudi memperingati orang Yahudi keluarnya dari Mesir. Lalu orang Kristen merayakan Paskah sebagai, nah jangan salah saudaraku, Paskah itu kebangkitan. Jangan hari Jumat Agung dibilang mau kebaktian Paskah, saudaraku. Itu Jumat Agung kematian Tuhan. Ya, tapi dari Jumat Agung sampai kebangkitan disebut masa raya Paskah, seperti itu. Besok ulangan lo ya. Nah, saudara-saudara, orang Kristen memperingati kebangkitan Kristus. Setelah dia mati, dia bangkit. Dan saudara-saudara, kita nanti masuk perjamuan kudus. Jadi tadi sudah tahu perbedaannya, ya, benang merahnya tahu ya. Orang Yahudi memperingati keluarnya dari Mesir dengan cara, ya, Tuhan menuntun, lalu dengan cara kalau ada di ambang pintu darah anak domba, keluarga itu tidak kehilangan anak sulung. Betul? Saudara ingat itu? Kenapa kita enggak dihukum? Karena ada darah Yesus di dalam diri kita. Yesus telah membebaskan kita dari dosa. Lalu saudaraku sekarang ada perjamuan kudus. Apakah gitu ya? Apakah orang Yahudi juga perjamuan suci? Sebelum ada perjamuan kudus yang dilakukan oleh kita sekarang ini. Lalu kita melakukan juga, apakah ini meniru? Unsur menirunya ada, tapi ingat benang merahnya nyambung. Ya, kalau orang Israel dia mengadakan perjamuan kudus seperti kita enggak? Ya, seperti kita mengangkat roti. Hanya bedanya, roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya, lalu dibacakan ayat untuk memperingati, supaya kita mengingat akan Dia. Ya, untuk mengingat akan Dia, apa yang kita ingat? Korban Kristus. Kalau orang Mesir, orang Israel, dia angkat roti untuk mengingat bahwa Allah telah membebaskan nenek moyang kami dari penjajahan atau dari tindasan bangsa Mesir. Sama, intinya sama. Jangan lupa pertolongan Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang kita juga sering lupa loh, jujur. Lalu waktu kita perjamuan suci, disegarkan ingatan kita. Jadi saudaraku, kenapa kita perjamuan suci? Ada orang yang mengejar mujizat dari perjamuan suci. Ada enggak sih? Ada aja. Bukan karena roti dan anggurnya, tapi karena Tuhan yang hadir dalam perjamuan kudus. Inti yang penting adalah bukan mujizatnya. Kita ingat, ya, kita ingat bahwa Yesus telah mati buat saya. Darahnya tercurah buat saya. Lalu kita bisa lanjutkan. Darahnya tercurah buat saya. Sehingga sakit saya sembuh. Darahnya sudah tercurah buat saya. Itu sebabnya dosa saya sudah dihapuskan. Darahnya tercurah buat saya. Itulah sebabnya persoalan-persoalan saya diselesaikan oleh Tuhan. Jadi bukan roti dan anggur yang berkuasa terus saudara simpen di kulkas, kalau sakit saudara minum. Iya. Disebut ekaristi. Disebut sakramen. Karena itu dilayankan. Ya, itu dilayankan. Kalau enggak dilayankan, sama seperti saudara beli roti tawar, saudara potong, saudara beli anggur, saudara minum. Saudara bisa, kalau beli saudara bisa makan selembar, 2 lembar, beli anggurnya saudara bisa minum begini. Enggak bedanya, enggak ada bedanya. Tapi di gereja berbeda. Karena dilayankan, diberkati. Sehingga ketika kita ambil roti dan anggur, Tuhan hadir di sana dan Tuhan yang hadir itulah yang berkuasa menolong kita. Amin. Nah, itu tentang
Paskah orang Yahudi dan Paskahnya kita orang Kristen. Yang kedua ada namanya Hari Raya Pondok Daun. Dalam perayaan mereka disebut Hari Raya Sukot, ya, Hari Raya Sukot. Hari Raya pengucapan syukur untuk panen dan dirayakan dalam waktu 1 minggu, dan puncak perayaan itu mereka menyalakan kaki dian emas. Saudara ingat tentang khotbah Yesus terang dunia? Ya kan? Ya, mereka menyalakan kaki dian emas, kaki dian raksasa yang menerangi seluruh Yerusalem. Nah, persamaannya dalam Kristen tidak ada. Tentang hal ini, persamaannya dalam Kristen tidak ada. Tetapi yang mendekati adalah Thanksgiving. Itu mendekati. Thanksgiving itu hari pengucapan syukur. Dan itu menjadi budaya bangsa Eropa yang telah percaya kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur dan mengucap syukur karena panen berhasil, dan bawa hasil panen itu ke gereja, ke rumah Tuhan, lalu mereka makan gitu ya. Dan di beberapa daerah, kalau di Jawa Tengah itu lebih ke yang desa-desa gitu. Mereka bawa persembahannya ke gereja. Hari ucapan syukur. Di Toraja Manado itu masih kuat. Tentang kalau hari pengucapan syukur itu, waduh, itu paling meriah, saudaraku. Paling meriah. Dan yang paling sibuk siapa? Saudara tahu nggak kalau hari pengucapan syukur? Coba, saudara boleh nebak. Yang paling sibuk siapa? Ya? Ibu-ibu. Ya, tadi siapa yang bilang? Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta. Betul nggak Pak Sukicong? Ini soalnya ini ngalamin ini. Ini mengalami ini di Sangir ya. Mengalami. Yang paling sibuk Pak Pendeta. Dari jam 7 sampai jam 8 dia pengucapan syukur di sawah sana. Dari jam 9 sampai jam 10 dia pengucapan syukur di sawah yang di sana. Terus sampai sore, pulang tahu enggak? Kalau sekarang mobil itu penuh dengan hasil panen, termasuk cengkeh ya. Termasuk cengkeh Pak ya. Benar saudaraku, bayangin loh Pak Pendeta bawa 1 truk cengkeh di hari pengucapan syukur. Iya, itu serius ini. Ini serius, memang terjadi seperti itu. Gitu. Orang kota enggak punya budaya itu. Ya, nggak punya budaya itu orang di kota. Nggak ada pengucapan syukur. Kalau pengucapan syukur satu-satunya adalah makan-makan. Jadi pendeta nggak pernah bawa 1 truk cengkeh atau 1 karung uang, nggak ada. Tapi kalau di daerah ini serius, itu benar-benar. Jadi mereka lakukan itu. Nah yang mirip dengan itu Thanksgiving, kalau kita bicara Yesus terang dunia, itu mirip dengan Natal, tapi tidak sama. Ya, nah baik, lanjut. Hari Raya 7 Minggu, itu hari raya disebut Shavuot. Shavuot itu hari raya 7 minggu. Hari raya ini juga pengucapan syukur atas panen dan turunnya. Jadi orang Israel itu banyak ucapan syukur karena panen. Tetapi ada yang lainnya juga. Yang Shavuot ini adalah memperingati turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Memperingati turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai yang dirayakan selama 7 minggu. Ya, 7 minggu itu berapa hari saudaraku? 49 hari ya, dirayakan, dan pada puncaknya yang hari terakhirnya yaitu pada hari ke-50. Ya, hari ke-50. Jadi hari ini saudaraku, orang di Israel juga merayakan Shavuot yang kalau kita Pentakosta. Sama-sama hari ke-50, tapi mereka selama 7 minggu dari Paskah. Ya, dari Paskah. Mereka itu merayakannya tiap hari. Berapa hari itu? 50 hari. Merayakan. Saya pikir orang Israel luar biasa ya, 50 hari. Tetangga kita 30 hari ya.
30 hari mereka terus beribadah, merayakan pada malam hari. Kita berapa hari? 10 hari nggak sampai separuh yang rutin, saudaraku. Coba saudaraku, ketaatan kepatuhan mereka beragama. Ya, 7 minggu mereka datang. Ibadah, 7 minggu itu bukan 7 hari minggu ya, bukan 7 sabat. Itu setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, kita harus malu, saudaraku. Pada orang Israel, kita mengatakan bahwa Yesus telah mati buat saya, mereka masih menunggu dan mereka sudah merayakan seperti itu. Ya. Kita juga harus malu pada tetangga kita yang 30 hari mereka melakukan doa-doanya, dan kita hanya 10 hari saja tidak semua bisa. Ya. Saudara-saudara, sedangkan bagi saudara dan saya, orang Kristen, orang percaya, hari ke-50 adalah hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Jauh lebih hebat, saudaraku. Jauh lebih dahsyat. Mereka memperingati masa lalu. Ya kan? Dengan mengucap syukur memperingati masa lalu. Sekarang kita memperingati masa lalu dan merasakannya sekarang dan terus sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Waktu Roh Kudus dicurahkan disebut hujan awal. Kalau ada awal berarti ada akhir. Jadi Roh Kudus itu terus menerus dicurahkan sampai pada Yesus datang pada kali yang kedua. Yang hari Minggu lalu kita sebut dengan rapture, hari pengangkatan. Selesai. Kalau Yesus sudah datang, itu sudah hujan akhir, berhenti. Nah sekarang saudaraku, masih dalam hujan akhir, hujannya belum berhenti. Kita masih mendapat hujan dan hujan terus menerus. Siapkan hatimu, tampunglah itu. Buka hatimu, tampunglah hujan roh itu. Sehingga kita kuat dan siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara bisa paham ya, walaupun singkat, bahwa ada hari-hari besar Israel yang sama dengan kita. Dan kalau ditanya apakah kita tiru-tiru atau jiplak perayaan orang Israel hari ini, ada lanjutannya, bukan meniru. Ya memang lanjutannya harus seperti ini, beda substansinya ya. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, kita akan lihat Roh Kudus dicurahkan itu untuk kepentingan gereja. Roh Kudus dicurahkan untuk, sama-sama 2, 3. Roh Kudus dicurahkan untuk kepentingan gereja. Gereja itu siapa sih? Gereja adalah diri kita. Kalau gerejanya diganti dengan saya, setuju enggak? Kalau setuju kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Roh Kudus dicurahkan untuk kepentingan saya. Untuk saya. Kepentingan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pencurahan Roh Kudus di Yerusalem lewat sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi itu bukan hanya peristiwa sejarah, bukan masa lalu saja. Peristiwa itu berdampak besar dan berkelanjutan sepanjang perjalanan gereja di muka bumi ini. Bahkan sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus untuk bisa terus berkarya. Kita perlu Roh Kudus untuk diri kita pribadi, kita perlu Roh Kudus untuk gereja dan perkembangannya. Kita membutuhkan itu. Kita akan lihat bahwa karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu seperti apa, saudaraku. Pekerjaan Roh Kudus digambarkan dengan lidah-lidah nyala api. Ya, digambarkan ini, saudaraku. Dengan lidah-lidah yang seperti nyala api. Fungsi api dalam kehidupan sehari-hari ada 2, saudaraku. Yang pertama destruktif. Ya, ini
kemarin juga terjadi di Jakarta, ada kebakaran. Karena api membesar, gitu. Merusak, menghancurkan. Saudaraku, lalu yang kedua konstruktif. Ibu-ibu, tapi jangan ibu-ibu aja lah ya, bapak-bapak juga lah ya. Kita masak. Perlu api enggak? Oh enggak, sekarang kan pakai colok listrik gak kelihatan apinya. Tapi kan itu ada unsur, kalau dicolok pakai listrik ada apinya enggak sih? Kalau enggak ada apinya nanti saudara coba taruh telapak tangan gitu. Jadi nanti ada panggang tangan. Jadi saudaraku, api digunakan untuk hal yang bagus, hal yang baik, membangun. Api dipakai untuk berbagai keperluan umat manusia, mulai dari memasak, menempa besi yang begitu keras. Saudaraku punya pisau di rumah? Ya. Itu kan dari besi. Saudara mungkin banyak yang belum lihat pandai besi, tukang menempa besi. Ya, saya pernah memegang palu yang besar untuk memukul besi yang panas, dari bulat jadi gepeng, ya, terus dibentuk. Nah itu saya nggak membentuknya, nggak cuman mukul-mukul aja gitu. Ya. Besi yang dipanaskan dan dijadikan pisau itu sulit banget. Ya, berulang kali dibakar, celupkan, dipukul-pukul, dicelupkan air, lalu dibentuk, dikasih bahan-bahan lain, baru kemudian bisa menjadi sesuatu yang berguna. Saudara ada yang pakai emas hari ini? Coba yang pakai emas, angkat tangan. Oh, kasihan yang banyak yang enggak ya. Padahal ada Mas Prianto di sini. Kenapa saudara bisa taruh di cincin di jari saudara? Kenapa bisa ditaruh di sini? Itu karena api. Dibentuk oleh api. Dibentuk oleh api. Saudara nggak berani angkat tangan, takut nanti digerakkan Roh Kudus untuk ditaruh di peti persembahan. Jangan-jangan yang diem-diem nanti saya buka peti kolektor, ada itu di sana. Saudara, karena api bisa dibentuk seperti itu. Jadi saudaraku, begitulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Dia menghancurkan hidup yang lama. Dan setelah itu dia membentuk satu hidup yang baru. Kita ini kadang-kadang kayak besi yang keras itu. Tuhan harus membakar kita, membentuk kita, memukul-mukulnya, memotong sana, memotong sini, supaya kita menjadi sesuatu yang berguna. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang memuliakan Tuhan. Seringkali kita nggak terima ketika hidup kita ini dimasukkan ke dalam dapur api kesukaran. Ya, Tuhan kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Sedangkan budaya sekuler, budaya Jawa, itu memberitahu kita untuk seorang bisa sakti ya, hebat lah kalau nggak ngerti sakti. Tapi kalau saya ngomong sakti, ngerti nggak sih saudara? Sakti mandraguna, hebat sampai seorang itu bisa punya tulang besi, ototnya kawat, gitu ya. Seorang dimasukkan ke dalam kawah api, dapur api, gitu. Keluar dari sana baru bisa hebat. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita dihadapkan ke dapur api, percobaan Tuhan saya enggak mau. Ya, saudara akan jadi orang Kristen yang biasa saja. Tapi kalau saudara mau masuk ke sana, keluar menjadi sesuatu yang berguna. Amin. Relakan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Tidak mudah. Yang sulit itu justru Tuhan yang membentuk kita. Karena kita enggak menyerah. Kalau kita menyerah, mudah buat kita, mudah juga buat Tuhan. Amin.
Haleluya. Sifat yang lama juga seringkali kita sayang-sayang, kita pelihara. Bahkan beberapa orang bangga dengan sifat lamanya. Saudara pernah dengar gak gini? Udah tahu saya orangnya keras. Sambil matanya melotot, tangannya menunjuk-nunjuk. Pernah melihat orang seperti ini? Atau saudara pernah melakukan? Gak usah malu. Ya kan? Udah tahu saya orangnya keras. Kamu masih begitu. Kan bangga dengan sifat kerasnya. Ada yang bangga dengan penyakitnya. Udah tahu saya darah tinggi. Bangga dengan darah. Apakah orang marah itu berarti darah tinggi? Tapi kalau orang marah-marah dia bangga karena dia darah tinggi. Itu yang harus dibereskan. Dimasukkan ke dalam dapur api, dibakar habis. Lalu dikeluarkan. Hidup kita dibentuk jadi sesuatu yang berguna. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Hanya Roh Kudus yang bisa menjadikan kita sesuatu yang baru dan satu ciptaan baru yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, semangat dan keberanian oleh Roh Kudus. Setelah Yesus disalib, murid-murid bersembunyi. Bahkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitan tidak cukup untuk membangkitkan semangat dan keberanian murid-murid. Enggak cukup untuk ngangkat mental murid-murid. Yesus bangkit dan Yesus jumpai satu-satu. Ada yang secara pribadi, ada yang berkelompok. Tapi ini enggak cukup buat ngangkat mental murid-murid. Mereka tetap bersembunyi, mereka takut. Mereka kemudian Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mereka yang sebelumnya penakut, bersembunyi, tapi setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka punya keberanian, mampu berdiri di depan banyak orang dan berkhotbah. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri keberanian, Tuhan beri kata-kata di lidah, sehingga Injil bisa diberitakan. Saudaraku, saudara pikir murid-murid berada di kamar loteng itu sesuatu yang mereka benar-benar taat gitu, saudaraku. Begitu kira-kira? Sebenarnya ada dua, antara taat dan takut. Ya, mereka taat dan takut. Takut ditangkap atau dianiaya oleh orang-orang Yahudi dan pemerintah waktu itu. Tapi bagaimana kalau enggak nunggu di Yerusalem? Itu sebabnya mereka menunggu di kamar loteng. Di atas, pintunya dikunci, gerbangnya digembok. Kalau mereka puasa ya karena nggak ada makanan di rumah itu. Jadi sebenarnya saudaraku, mereka memang mau taat, tapi juga takut. Nah setelah dipenuhi Roh Kudus, saudara, yang terjadi adalah luar biasa. Petrus bisa berdiri di atas kamar loteng. Kalau saudara lihat Basilika di Vatikan, nah kan ada paus berdiri di sana. Kira-kira seperti itulah. Jadi Petrus tidak menyatu dengan orang-orang karena orang-orang banyak tiba-tiba. Lalu Petrus berdiri di balkon. Kelihatan oleh banyak orang. Dan dia berbicara dengan keras, lantang. Dan membuat 3.000 orang bertobat dalam sekali pertemuan. Saudaraku, Roh Kudus yang diperoleh bukan hanya menjadi pengalaman pribadi yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang datang punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Itu bukan hanya menjadi pengalaman pribadi yang dahsyat dengan Tuhan. Tapi juga membuat orang, membuat saudara dan saya punya keberanian untuk bersaksi. Punya keberanian untuk beritakan Injil. Punya keberanian untuk melayani Tuhan. Saudaraku,
punya keberanian ya, bercerita tentang Tuhan. Nah, saudaraku, yang terakhir, Roh Kudus itu membuat orang percaya taat. Sekali lagi saudaraku, jangan bangga hanya karena dipenuhi Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Itu bukan sesuatu yang spesial banget dan saudara banggakan. Jangan bangga, sekali lagi jangan bangga, karena karunia Roh Kudus ada pada saudara dan ketika saudara berdoa untuk orang sakit langsung sembuh. Jangan bangga karena itu. Jangan bangga karena saudara dipenuhi Roh Kudus, kemudian ketika saudara mendoakan orang lain bisa menyelesaikan masalahnya. Dipenuhi Roh Kudus seharusnya membuat kita menjadi orang Kristen yang taat. Ini yang paling penting, saudaraku. Dipenuhi Roh Kudus membuat saya jadi orang Kristen yang taat. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada pada diri kita semua. Amin. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang taat? Ini penting, saudaraku. Penting. Seharusnya kita jadi orang Kristen yang taat. Saudaraku, Roh Kudus memampukan kita untuk taat. Kalau kita belum bisa taat, artinya kita tidak memberi keleluasaan. Tidak memberi peran pada Roh Kudus. Kita tekan dia. Kita lebih mengedepankan ego kita. Kita lebih mengedepankan kepentingan kita. Kalau taat itu rugi. Kalau taat itu mengurangi kesenangan saya. Kalau taat itu membuat saya tidak bebas. Saudara-saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia singkirkan semuanya untuk mentaati Tuhan. Amin. Berat banget menyingkirkan semuanya untuk mentaati Tuhan. Saudara mau? Roh Kudus itu pasti menolong. Yang penting ada satu kata, mau. Ada kemauan dari diri kita. Kisah 4 ayat 19. Jika kami sekarang harus diperiksa, salah ini ayatnya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu, ini pemimpin-pemimpin, taat kepada kamu pejabat-pejabat waktu itu, atau taat kepada Allah. Ya. Bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin, tapi seringkali kita lebih taat kepada diri kita sendiri. Karena kita punya kepentingan, karena kita punya keinginan, kita lebih mentaati itu daripada mentaati suara Roh Kudus. Ya. Kita merasa rugi kalau mentaati Roh Kudus karena kesenangan kita berkurang. Karena waktu kita untuk teman-teman berkurang. Karena merugikan saya, ya. Emang kenapa? Semua kan hasil kerja keras saya. Saudaraku, sekeras-kerasnya saudara bekerja, Alkitab bilang, kalau Tuhan gak berkati semua, sia-sia. Sia-sia bangun pagi-pagi kerja sampai jauh malam. Tapi Tuhan memberkati orang yang sedang, mari kita tidur. Orang tidur itu artinya orang yang mendapat perhentian. Kapan kita dapat perhentian? Kalau Roh Kudus penuh dalam diri kita. Ada damai sejahtera sukacita. Silakan pemain musik. Perhatikan baik-baik ini. Jangan berhenti pada peringatan Pentakosta saja. Alami pencurahan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Alami kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu, hidupku. Dan itulah yang membuat kita menjadi berkat. Roh Kudus diberikan sebagai perlengkapan untuk melengkapi kita. Supaya kita jangan diam. Supaya jangan pasif. Tapi supaya kita aktif melakukan berbagai hal untuk pekerjaan Tuhan.
mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi, mulai di rumah pribadi kita, keluarga kita, mulai dari gereja kita melayani seperti ini, sampai kita memberitakan Injil kepada rekan-rekan, memberitakan Injil di tempat kerja melalui baik perkataan, bercerita tentang pertolongan Tuhan, sampai dengan membawa mereka kepada Kristus. Dia jamah sampai hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat yang indah, saat yang luar biasa. Kami menikmati jamahan Tuhan. Kami yakin jamahan Tuhan itu seperti api yang membakar hidup lama kami. Dan jamahan Tuhan itu seperti api yang kemudian membaharui hidup kami, membentuk kami jadi baru dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami masuk dalam perjamuan kudus, berkati roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami, yang membuat kami kuat dan bersemangat dan punya keberanian bersaksi. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, berkati seluruh jemaat, sehingga kami semua, baik yang melayani maupun yang dilayani, semua diberkati dan diberkati. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dengan rasa syukur dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
yang terjadi sekarang ini. Silakan dibuka, dipersiapkan. Saya juga bertanya apakah semua sudah dapat roti dan anggur? Baik, jika sudah, persiapkan dan dibuka. Tubuh Kristus dipecah-pecahkan karena saya, karena saudara. Firman Tuhan bilang, lakukan ini sebagai peringatan. Mungkin kita sudah lupa atau menurun, keingatan kita pada Tuhan berkurang. Tapi hari ini, di hari Pentakosta ini, kita diingatkan. Ada Yesus yang telah mati untuk hidupku dan hidupmu. Haleluya Yesus. Ada Yesus yang sudah mati naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus untuk saya dan saudara. Angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus meminum cawan. Angkat cawan. Darah Yesus tercurah di Golgota. Dia tidak menyayangkan nyawanya agar kita mendapat hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan kita mengalami indahnya, tapi seringkali kita juga lupa kebaikannya. Cawan ini kita angkat bersama sebagai peringatan supaya kita tetap ingat kasih sayang Tuhan dan berkat-berkat yang sudah dilimpahkan. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku dulu kalah, kini ku dipimpin. Ucapkan syukur dengan mengangkat tanganmu. Oh, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Syukur bagimu Tuhan, karena kami orang-orang yang tersesat dan layak untuk binasa, tapi korbanmu Yesus Kristus di atas salib telah menuntun kami di jalan yang benar, menyelamatkan kami
dan membawa kami ke sorga. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, pergaulan dan masa depannya. Sehingga kami semua merasakan ikut Tuhan benar-benar memiliki masa depan dan damai sejahtera. Terima kasih. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan yang melimpah di hari Pentakosta ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati semua pelayan-pelayan-Mu. Tuhan yang mengatur masa depan kami, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk rencana renovasi lantai gereja. Kami berterima kasih pada Tuhan, Tuhan sudah mengirimkan orang yang bermurah hati untuk menyediakan bahan-bahan untuk renovasi lantai ini. Berkati keluarga ini Tuhan, balas berlipat ganda apa yang mereka telah korbankan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan berkati jemaat juga Tuhan, sehingga dalam renovasi ini jemaat bisa memberi kontribusi untuk pembiayaan pemasangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang telah memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan pada Tuhan, berkati dengan limpah, sehingga mereka dicukupkan dalam segala hal, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang, sertai dan tolong kami dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang, esok, bahkan sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.